5 Desember 2013, langit Afrika terasa mendung. Duka menyelimuti masyarakat Afrika Selatan dan seluruh warga dunia atas kematian Nelson Mandela, pejuang kemanusiaan dan persamaan hak sipil. Tokoh yang seringkali memakai batik dalam pertemuan internasional ini akan selalu dikenang dengan keberanian melawannya dan menghapuskan diskriminasi rasial, yang kemudian dikenal dengan politik apartheid. Sebelum melakukan penjelajahan samudra ke Indonesia, pihak Belanda sempat mendarat di Tanjung Harapan yang terletak di Afrika Selatan, dan setelah itu beberapa pihak Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman melakukan penjelajahan samudranya menuju Indonesia. Sedangkan pihak Belanda yang tidak ikut kemudian membentuk koloni daerah Cape dengan nama Cape Town sebagai Bangsa Boer. Pada tahun 1652, bangsa Boer lakukan penjelajahan di kawasan Afrika Selatan untuk menguasai sumber daya alam di daerah tersebut. Tidak lama setelah itu, koloni Inggris juga turut datang ke Afrika Selatan dengan tujuan yang sama dan mendarat di wilayah Cape Town yang menjadi koloni bangsa Boer. Inggris pun mengklaim wilayah tersebut sebagai wilayah koloni Inggris. Bangsa Boer yang tidak menginginkan terjadinya perang pun akhirnya menyerahkan wilayah Cape Town dan menetap di wilayah Transvaal dan Orange State. Namun setelah Inggris mencari adanya sumber daya di wilayah Afrika Selatan, mereka malah menemukan sumber daya yang melimpah tersebut di wilayah Orange Town. Koloni Inggris pun mulai meminta wilayah tersebut lagi sebagai milik mereka, namun bangsa Boer tidak mau menyerahkan wilayahnya lagi untuk kedua kalinya. Kemudian terjadi Perang Boer yang dimana pada Perang Boer I dimenangkan oleh Republik Transvaal, sementara Perang Boer II dimenangkan oleh Inggris. Koloni Inggris pun kemudian menganeksasi wilayah Boer dan membentuk Uni Afrika Selatan. Bangsa Boer yang kalah diberi dua pilihan oleh Inggris. Keluarga kerajaan Inggris berkunjung ke keluarga Boer menawarkan kerjasama karena pada saat itu akan ada pemilihan umum di Afrika Selatan. Lalu bangsa Boer menerima tawaran tersebut dan membuat partai nasional untuk ikut serta dalam pemilu. Dan hasilnya pun dimenangkan Partai Nasional, sehingga membuka peluang mereka untuk mengatur di Afrika Selatan sebagai pemerintah apartheid yang dilandaskan oleh kitab Talmud Sawamia dari Yahudi, yang dimana meyakini bahwa ras kulit hitam adalah ras yang dikutuk oleh Tuhan. Di sanalah mereka mulai memberlakukan politik apartheid yang pada akhirnya membawa pada terbentuknya negara dominion di Afrika Selatan. Latar belakang politik apartheid adalah sistem politik rasis di Afrika Selatan yang berarti pemisahan atau secara terpisah. Sistem ini diterapkan secara resmi sejak 1948 setelah Partai Nasional yang dikuasai orang kulit putih dimenangkan pemilu. Politik apartheid dirancang untuk mempertahankan dominasi kulit putih dengan menindas mayoritas penduduk kulit hitam dan campur. Untuk memperkuat apartheid, pemerintah mengeluarkan berbagai undang-undang diskriminatif. Akibatnya mereka kehilangan banyak hak dasar, termasuk hak suara, kebebasan berbicara, berkumpul, serta akses terhadap pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan tempat tinggal. Sistem apartheid kemudian memunculkan gelombang perlawanan dari dalam negeri maupun tekanan internasional. Organisasi seperti ANC dan tokoh-tokoh seperti Nelson Mandela memimpin perjuangan menentang diskriminasi rasial melalui protes, kampanye, hingga perlawanan bersenjata. Pemerintah merespon dengan represi keras, termasuk penangkapan dan pemenjaraan tokoh-tokoh perlawanan. Sistem Baskap oleh Daniel Francois Malan. Pada tahun 1948, politik apartheid diterapkan secara resmi oleh Perdana Menteri Afrika Selatan. Baskap adalah istilah dari Afrika yang berarti kepemimpinan, yang merangkum konsep supremasi kulit putih dan didominasi minoritas kulit putih atas warga kulit hitam di Afrika Selatan, terutama pada akhir 1940-an hingga awal 1990. Minoritas kulit putih di Afrika Selatan yang sebagian besar dihuni penduduk kulit hitam untuk memiliki status sosial, ekonomi, dan politik tertinggi seperti Native Land Act, As Law, Immorality Act,
Education Segregation Act. Pernikahan antara ras ilegal, fasilitas umum dipisahkan, dan warga non-kulit putih tidak diperbolehkan berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan ataupun pendidikan tinggi. Warga kulit hitam juga diusir secara paksa dari tanah mereka dan dipindahkan ke Bantustan, daerah pendesaan dengan kondisi kehidupan yang buruk. Baskap memastikan warga kulit putih menikmati hak istimewa khusus, termasuk kekuatan ekonomi dan otoritas politik. Periode 2, Separate Development oleh Hendrik Verwoerd, Inggris pada tahun 1948. Hendrik Verwoerd menjadikan politik ini sebagai kebijaksanaan resmi negara dan berkembang menjadi pembatasan yang menyangkut seluruh kehidupan di mana bangsa kulit hitam dijadikan budak sedangkan bangsa kulit putih lebih diistimewakan dalam banyak hal. Dalam menjalankan pemerintahannya kala itu, Verwoerd mengeluarkan beberapa kebijakan, di antaranya adanya perlawanan terhadap kebijakan apartheid yang dilakukan oleh bangsa kulit hitam di bawah kepemimpinan Nelson Mandela dengan partai ANC dengan cara-cara yang damai. ANC adalah partai politik yang dibentuk untuk mengalahkan dominasi politik kulit putih di bawah pimpinan Nelson Mandela. Namun pada akhirnya terpecah karena ada golongan yang tidak sabar ingin apartheid cepat-cepat dihapus, yang disebut PAC, yang diketuai oleh Robert Mangalisha Sobukwe. Yang lebih radikal yaitu melakukan demonstrasi di sebuah daerah bernama Sharpeville dan dihadapi oleh aparat kulit putih dengan cara menembaki demonstran yang datang, sehingga disebutnya genosida Sharpeville. Dan oknum kulit putih melempar kesalahan tersebut bahwa semua ini tidak akan terjadi apabila partai ANC bisa menahan anggotanya untuk tidak melakukan radikal dengan cara demonstrasi. Nelson Mandela pun dikatakan orang yang paling bertanggung jawab atas kejadian itu, dan ia dipenjara seumur hidup. Informasi tentang apartheid sampai ke seluruh dunia sehingga mengancam apa yang dilakukan oleh pemerintah kulit putih tentang hak asasi manusia, sehingga PBB turun tangan agar apartheid dihapus. Karena tekanan terus-menerus dan PBB terus-menerus mengancam Perdana Menteri Hendrik Verwoerd yang melakukan apartheid, akhirnya dilengsarkan dan digantikan. Dunia internasional berhasil menekan pemerintah baru di bawah pimpinan Perdana Menteri Pieter Willem Botha yang akhirnya melakukan beberapa reformasi dalam bentuk politik dan undang-undang. Sayangnya, Botha tidak menghapuskan secara keseluruhan undang-undang apartheid sehingga keadaan semakin kacau. Keadaan inilah yang diwariskan kepada presiden berikutnya, yaitu Ferdinand Willem de Klerk yang dipilih pada tahun 1989. Karena tertekan, de Klerk segera membebaskan Nelson Mandela dan menghapus beberapa undang-undang tentang apartheid. Di sidang parlemen pada 21 Februari 1991, Presiden F.W. de Klerk memulai reformasi. Mandela lalu bekerjasama dengan de Klerk merancang konstitusi baru yang menghapus apartheid. Keduanya meraih Nobel Perdamaian 1993. Pada tahun 1994 diadakan pemilu antirasial pertama dan hasilnya Nelson Mandela serta ANC keluar sebagai pemenang. Kemudian pada tanggal 10 Mei 1994, Nelson Mandela ditetapkan sebagai presiden kulit hitam pertama. Apartheid berakibat pada menimbulkan segregasi rasial di berbagai bidang, antara lain di bidang pendidikan, tempat wisata dan rekreasi, perawatan medis, dan pada bidang pelayanan lain. Selain itu, politik apartheid juga memberikan dampak pada banyaknya kaum ras selain kulit putih terpaksa meninggalkan dan kehilangan rumahnya. Hal ini dikarenakan undang-undang apartheid yang membuat para kaum ras harus hidup tinggal di wilayah ras yang telah ditentukan. Afrika Selatan sekarang dikenal sebagai Rainbow Nation setelah runtuhnya rejim apartheid, istilah yang diperkenalkan Nelson Mandela untuk menekankan persatuan rakyat kulit hitam dan kulit putih. Sebagai presiden, Mandela memanfaatkan diplomasi olahraga, terutama Piala Dunia Rugby 1995, untuk menciptakan stabilitas internal sekaligus menunjukkan citra baru Afrika Selatan di mata dunia. Keberhasilan tersebut berlanjut dengan penyelenggaraan ajang internasional lain seperti Piala Afrika 1996, Piala Dunia Kriket 2003 hingga Piala Dunia Sepak Bola 2010.
Pasca apartheid, diplomasi olahraga tidak hanya memperbaiki citra global, tetapi juga membantu stabilitas politik serta meningkatkan ekonomi melalui pariwisata, investasi, devisa, dan peluang kerja.